Judulku tadi apa ya? Happiness. Teman-teman sekalian masih nunggu sebentar ya, baru go live. Jadi masih butuh waktu, ini baru saja online. Jadi ini adalah go live pertama saya. Jadi go live pertama saya ya. Kita tunggu sampai 2 menit lagi, jam 5 tepat kita start ya. Jam setengah 5 tepat kita start ya. Go live kita kali ini sebenarnya adalah sebuah preview tentang happiness yang akan saya naikkan di dalam online learning saya, ya. Jadi kita akan punya online learning yang sudah berjalan dengan Leadership 101. Jadi Leadership 101. Jadi kalau Anda lihat di IG saya, Anda bisa dapatkan Leadership 101 yang selama April ini bisa diakses dengan gratis. Nah, hari Senin ini kita akan jalankan materi yang kedua ya, yaitu The Science of Happiness ya, Managing Happiness in the Coronavirus Time. Jadi bagaimana memanage kebahagiaan kita pada saat masa yang sangat tidak tepat ini, atau yang sangat beragam kondisinya, di mana sangat banyak ketidakpastian ya di zaman yang sangat VUCA ini. Kita akan segera go live, saya kira 1 menit lagi dan kita akan go live. Tentang preview, jadi saya sebut acara ini adalah preview dari The Science of Happiness ya. The Science of Happiness ini sebenarnya adalah materi saya yang sudah sangat lama sekali, yang dulu saya pakai untuk mengajarkan tentang happiness dari kacamata yang lebih benar ya, dari scientificnya itu happiness itu apa sih. Oke, saya kira itu teman-teman sekalian, ada 284 orang yang ikut, 29 orang yang ikut. Terima kasih atas kehadirannya di dalam online IG live ini. Jadi sekali lagi ini adalah IG live pertama saya. Jadi ini pertama sekali saya memasang IG live ya. Jadi entah nanti dampaknya bagaimana, mungkin teman-teman bisa memberikan feedback ke IG saya. Oke, saya mulai. Saya akan mengacu pada beberapa pembelajaran. Jadi yang pertama, saya akan bicara tentang authentic happiness. Jadi ini saya buat whiteboard saya, ya, bisa kelihatan ya, whiteboard saya, authentic happiness. Authentic happiness ini sebenarnya adalah karya dari Martin Seligman. Martin Seligman ini adalah seseorang yang sangat hebat di positive psychology, bahkan disebut sebagai the father of positive psychology ya. Nah, apa sih positive psychology itu? Jadi gini, di zaman 50 tahun lalu ya, orang itu kalau bilang psikologi adalah membuat orang yang di bawah normal. Jadi ini orang normal nih, manusia normal biasa ya. Di bawah ini adalah orang yang stres, orang yang mengalami schizofren, orang yang mengalami gangguan mental, orang yang ini adalah orang-orang yang di bawah. Nah, psikologi di zaman dulu adalah membuat orang-orang yang di bawah ini supaya bisa diangkat sampai pada titik normal. Jadi semua pelajaran psikologi kira-kira 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, itu mempelajari orang-orang yang di bawah ini supaya menjadi normal, itu aja. Nah, Martin Seligman, salah satu dari father of positive psychology, itu mulai memikirkan, jadi kalau orang normal mau dibuat supaya lebih bahagia, supaya lebih punya kemampuan lebih besar, supaya bisa mencapai peak performance-nya, supaya bisa lebih hebat lagi. Nah, ini positif ini. Ya. Makanya disebut positive psychology. Kalau yang di bawah, ini membuat orang negatif menjadi normal. Ya.
Jadi kalau ini adalah orang di mana orang normal menjadi orang yang jauh lebih hebat. Itu disebut positive psychology. Nah, Martin Seligman adalah salah satu father of positive psychology. Nah, di dalam bukunya yang disebut Authentic Happiness ya, Authentic Happiness. Sebetulnya kebahagiaan yang autentik ya, yang benar itu seperti apa ya. Maka di dalam bukunya Authentic Happiness, dia bilang sebenarnya orang bahagia itu ada 3 layer. Layer yang pertama ya, nanti saya tunjukkan lagi. Pleasure yang paling bawah sebenarnya ini, yang paling sederhana. Engagement yang nomor 2, dan yang ketiga meaning. Ya. Jadi ini 3 hal di dalam positive psychology. Nah, yang pertama disebut pleasure. Jadi pleasure itu apa sih? Pleasure itu adalah kenikmatan kita. Ya, saya bacakan specifically pleasure itu sebenarnya apa ya. Ya. Pleasure itu adalah the pleasant life, bodily pleasure and sense of enjoyment. Ya. Jadi ini adalah orang ketika merasakan di dalam indera kita sebuah kenikmatan. Jadi kalau Anda pergi pijat, itu pleasure itu. Ya. Anda makan enak, nyam, merasa puas gitu. Itu pleasure. Ya. Mulai dari makanan enak, bau yang harum, aduh minyak wanginya enak banget sih, harganya 6 juta mahal amat gitu ya. Ini pleasure gitu ya, pleasure. Ya. Bahkan mendengarkan lagu lalu terinspirasi, aduh lagu ini kok nikmat banget ya, itu adalah pleasure, ya. Lalu keadaan yang nyaman, relax, enaknya aduh AC-nya dingin ya, lalu nonton bioskop dengan menikmati begitu ya. Bahkan orang bilang seksual itu adalah pleasure ya. Pleasure ini adalah kenikmatan dalam skala yang paling rendah sebenarnya. Di dalam teorinya Martin Seligman, pleasure ini adalah yang paling rendah, ya, yang paling gampang dicapai, yang paling umum, yang paling dicari orang, pleasure, ya, pleasure. Ya. Nah, yang kedua disebut engagement, ya, disebut engagement. Engagement ini apa? Engagement ini adalah keadaan di mana kita menikmati apa yang kita kerjakan, ya. Kalau dalam teorinya Martin Seligman disebut the good life, absorbing activities. Salah satu cirinya adalah time stop. Maksudnya time stop itu tidak terasa waktunya berhenti. Gitu. Contohnya begini, ketika Anda jam 2 siang bekerja mengetik pekerjaan dengan serius, lalu Anda dengan serius penuh perhatian masuk ke sana, ya, Anda menoleh lagi sudah jam 7 malam. Ya. Jadi waktu itu seolah-olah berhenti padahal sudah 4 jam. Ya. Nah, ini teori aslinya disebut flow, F-L-O-W, flow. Ya. Flow itu hanyut atau mengalir. Nah, flow itu sebenarnya berasal dari seorang profesor dari University of Chicago, namanya Mihaly Csikszentmihalyi. Jadi Mihaly Csikszentmihalyi ini mempunyai pendapat bahwa kalau kita lupa waktu, kalau apa yang kita kerjakan itu membuat kita hanyut, ketika kita menambahkan energi kita semakin mengalir dengan baik. Ketika kita menambah effort kita semakin bisa mengalami pekerjaan itu dengan lebih nyaman, maka kita mengalami apa yang disebut dengan flow. Ya. Aktivitas yang kita kerjakan, sesuatu yang kita senangi, kita sedang membaca buku komik dengan nikmatnya, tiba-tiba komik kedua, komik ketiga, kita selesai komik kelima itu sudah sore, sudah 4-5 jam, tapi kita tidak kerasa, lupa waktu. Ya. Mungkin Anda yang sedang pergi berburu, wah gitu ya, memancing, ataupun golf, ya. Dancing, surfing, dan lain-lain. Semua kegiatan yang membuat Anda lupa waktu. Baik itu pekerjaan, entertainment, ataupun kehidupan Anda. Nah, kalau Anda mampu membuat pekerjaan Anda menjadi bagian yang membuat Anda lupa waktu. Misalkan Anda sedang membuat materi. Kerja, toleh lagi. Waduh, tahu-tahu sudah malam ya. Itu mengalami flow. Nah, ini di dalam kegiatan ini, Martin Seligman bilang, this is engagement. Jadi ini di dalam authentic happiness. Jadi happiness yang autentik. Ini nomor 2. Ada 3 layer ya. Yang pertama tadi saya bilang adalah pleasure. Ya. Yang kedua adalah engagement. Dan yang paling dalam, yang ketiga, menurut Martin Seligman adalah meaning. Ya, meaning. Ya.
Meaning ini simple, ya. Meaning ini arti ketika Anda menemui kehidupan yang penuh arti. Atau di dalam bahasanya something that is larger than life. Atau something that is larger than yourself. Lebih dari sekedar kenikmatan saya. Ya, kita menemukan sesuatu yang lebih besar. Ya, tentang sesuatu kehidupan yang lebih hebat. Saya di dalam seminar online lecture saya berikan cerita tentang dua pilihan. Jadi 3-4 tahun lalu ketika saya sedang banyak meriset tentang happiness, saya buat sebuah, waktu itu Facebook rame banget ya, jadi Facebooknya rame banget. Saya kalau bermain Facebook itu repost itu bisa 50, 100 gitu ya. Jadi bahkan pernah sampai 800 gitu ya. Jadi orang masih rame-ramenya bermain Facebook ya. Saya pernah melakukan survei, jadi saya tanya begini. Bayangkan ada dua keadaan. Keadaan pertama, Anda dapat hadiah 25 juta. Undian kampus, undian sekolahan, undian reuni, undian acara, whatever. Anda dapat 25 juta, pilihan pertama, keadaan pertama. Ya. Keadaan kedua, ya, Anda pergi menolong orang ketika ada bencana alam, Anda habis uang 5 juta, Anda di sana berusaha menolong orang, membongkar rumahnya orang yang runtuh karena bencana alam, akhirnya berhasil menyelamatkan satu anak kecil yang berusia 5 tahun. Ya, sudah mau mati, tidak makan 1 hari, tapi berhasil Anda selamatkan, dan anak itu hidup dan merangkul Anda. Terima kasih Bapak, terima kasih saya sudah diselamatkan, lalu pingsan. Dan Anda bawa ke rumah sakit, anak itu akhirnya hidup dengan baik. Anda punya dua pilihan nih. Yang satu mendapat hadiah 25 juta, yang kedua habis uang, masih sengsara 3 hari, menolong orang, tapi akhirnya selamat orang ini. Ya. Dan Anda nggak dapat apa-apa, dapat terima kasih lah. Pertanyaan saya, mana yang lebih membuat Anda bahagia? Duit yang 25 juta, yang pertama adalah duit 25 juta, ya, atau yang menyelamatkan orang, yang kedua. Ini teman-teman yang lagi lihat boleh nggak coba nulis ke saya, milih nomor 1 atau 2, biar yang lain juga bisa tahu. Ya. Menurut Anda mana yang lebih bagus? Apakah saya lebih baik dapat 25 juta, ditulis 25 juta, atau menyelamatkan orang? Ya, menyelamatkan orang. Ya. Kalau ada yang mau interaktif, kita bisa lihat supaya yang lain juga bisa tahu ya, mana yang lebih membuat kita merasa nyaman. Ya. Karena ini sebenarnya adalah meaning. Ya. Satu kebahagiaan yang artinya kita menemukan sesuatu di dalam diri kita, ya, meaning. Ya. Meaning ini tidak berkaitan dengan saya dapat duit, ya. Tidak berkaitan dengan saya bahagia atau tidak, tapi berkaitan dengan saya menemukan sesuatu yang bigger than myself, itu lebih besar dari kehidupan saya. Saya menolong orang, ya. Saya membuat orang lebih bahagia. Nah itu meaning, ya. Ini meaning, ya. Ini meaning. Yang ketiga, ya. Nah, problemnya adalah, jadi jawaban sederhananya pasti adalah yang dapat 25 juta itu sebenarnya pleasure, Pak. Ya, simple aja. Yang menolong orang itu di sini, Pak. Ya, beda ya. Nah, yang menarik menurut saya adalah ternyata meaning ini jauh lebih powerful daripada pleasure. Tetapi kita biasanya kalau mengalami kesedihan, kita sedang stres, kita tidak suka hati, ya, kita sumpek, ya, biasanya orang akan masuk ke nomor 1, yaitu pleasure. Saya pokoknya happy, makan enak, enjoy, tidur yang nyaman, ya, pijet, happy, makan enak, minum bir, ya, dan seterusnya. Saya akan mengalami ini, dan saya merasa itu happiness saya. Padahal sebenarnya happiness kita itu jauh di sini. Happiness kita itu jauh di sini. Ya. Nah, satu contoh adalah kenapa sih, saya tanya, kenapa sih orang-orang itu mau ngasih duit kepada orang lain dalam jumlah yang sangat besar? Ya, saya kasih contoh. Kenapa Bill Gates mau menghabiskan semua hartanya dikasihkan orang? Itu kenapa? Kenapa orang-orang kaya itu justru mau menjadi filantropis, orang yang nyumbang orang? Sebenarnya alasannya sederhana banget, yaitu mereka menemukan meaning. Ya, mereka menemukan meaning di dalam kehidupan itu. Dan dengan meaning ini,
mereka menemukan satu kebahagiaan tersendiri ketika mereka bisa berbagi dengan orang lain, ketika mereka bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Ini membuat mereka lebih bahagia, lebih damai, lebih tentram, lebih tenang ya. Dan ini membuat mereka senang gitu ya. Nah, ini menemukan meaning. Nah, di dalam kehidupan kita, ketika Anda di zaman coronavirus ini yang sangat susah, ya, di zaman ketika Anda sangat sumpek karena banyaknya hal ini ya. Ini 3 hal yang sederhana ya. Nanti di dalam materi saya yang bisa Anda lihat di hari Senin depan, kita akan upload ya. Itu akan ada banyak hal ya. Tidak hanya bicara 3 ini, kita bicara tentang 6 langkah. 6 langkah membuat kita menjadi lebih happy ya. Kita akan punya materi macam-macam ya. Itu bisa Anda lihat. Jadi saya pada 2 minggu lalu ya, ketika sedang pusing dengan coronavirus time ini, saya berpikir ya, saya kenapa ya pusing ini? Apa yang harus saya lakukan di zaman ini? Ya, maka saya pingin membuat sebuah situs website di mana orang itu bisa lihat, bisa belajar anytime ketika work from home sudah begitu membosankan. Ya, bisa begitu membosankan. Menarik, saya tunjukkan kepada Anda. Saya tidak lari pada pleasure. Ya. Yang pertama, saya sebenarnya lari pada meaning. Saya ingin menemukan arti buat orang-orang yang sedang work from home ini, supaya mereka bisa belajar sesuatu. Ya. Supaya mereka tidak sia-sia menghabiskan waktunya di rumah, lalu nganggur aja. Ya. Maka saya ingin menjadi orang yang punya makna. Saya ingin berbagi tentang ilmu-ilmu yang saya punya, dan Anda bisa akses anytime, dan gratis gitu, dan gratis. Ya. Maka saya menemukan meaning. Tapi yang menarik, ketika saya mulai riset, saya mulai bikin, ternyata saya mengalami yang kedua ini. Ya, jadi ini adalah kebahagiaan saya yang lain. Yaitu saya bisa 1 hari meriset materi, menyiapkan diri, ya, lalu membuat rekaman, ya, dan saya lupa waktu gitu. Kemarin ketika rekaman, saya bilang saya mau pulang jam 2, ya, nggak selesai. Jam 3, jam 4, jam 5, baru selesai gitu. Dan saya betul-betul lupa waktu gitu. Saya mengerjakan dengan serius banget, ya. Ketika saya memikirkan, atau ketika Anda memikirkan, atau ketika siapapun memikirkan sesuatu yang lebih dari sekedar mendapat uang, Anda akan menemukan meaning. Ya, ketika Anda menemukan meaning atau makna di dalam kehidupan Anda, maka Anda akan mulai merasa nyaman gitu, dan merasa happy. Dan mulai Anda belajar untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih semangat, dengan lebih baik. Ya, ini adalah 3 hal yang Anda harus pelajari, yaitu tentang bagaimana kita, the science of happiness. Ini sebenarnya ada di section 1 saya. Jadi kalau Anda besok download atau melihat materi saya, Anda akan menemukan di section 1. Saya cerita tentang hal ini. Kita punya 6 section di sana, ya. 6 section. Jadi ini adalah section 1, yaitu pleasure, kenikmatan, engagement, ya. Kita semakin kalau Anda bersama dengan anak Anda bermain dengan serius, menggambar, tangannya bercelepotan semua, lalu Anda ketawa dan happy, Anda mengalami flow. Ya, teorinya Mihaly Csikszentmihalyi, Anda lupa waktu dan Anda masuk dan hanyut di dalam pekerjaan itu. Ya, ini kalau kita lihat. Jadi ini 3. Nah, ada pertanyaan yang menarik. Sekarang saya kenalkan satu orang lain. Ya, seorang perempuan yang menarik. Namanya adalah Sonia Lubimirski. Sonia Lubimirski. Nah, siapa sih Sonia Lubimirski ini? Ini menarik sekali ya. Jadi Sonia Lubimirski ini adalah seorang periset di Amerika, di sebuah kampus ya, yang dapat uang 1 juta US. Grant itu adalah hibah ya. Dan lalu dia disuruh melakukan riset tentang happiness. Ya. Dan Sonia Lubimirski melakukan riset-riset yang cukup menarik. Saya akan tunjukkan nanti 6 langkah, ya, 6 langkahnya dia. Tetapi yang paling menarik di awal menurut saya adalah ketika Sonia Lubimirski menemukan ini namanya the pie of happiness. Jadi chart pie-nya happiness ya. Ini Sonia Lubimirski yang nulis. Anda bisa Google yang namanya pie of happiness gitu ya, di Google aja ya. Dan Anda akan ketemu ini, Pak. Ini Sonia Lubimirski namanya ya. Pertanyaan mendasar, orang bahagia itu karena apa? Ya, orang bahagia itu karena apa? Di dalam seminar happiness dulu ketika saya melakukan seminar tentang happiness, pertanyaan saya juga boleh kepada Anda untuk refleksi sebentar.
Apa yang membuat Anda bahagia? Ketika saya tanya di kelas, apa yang akan membuat Anda bahagia? Nggak apa-apa, open aja, terbuka aja. Orang akan bilang, Pak, saya bahagia kalau punya rumah, punya mobil, ya, dan hidup nyaman. Nggak salah itu, benar. Ya. Ada yang malu-malu, Pak, kalau saya dapat uang 10M saya bahagia. Loh, nggak apa-apa, itu normal aja. Dapat 10M itu sebuah hal yang positif. Ya. Saya bilang nggak apa-apa, it's good. Ada yang bilang, Pak, kalau saya naik pangkat, saya akan bahagia. Oke, good. Ada yang bilang, Pak, kalau saya kurus 10 kilo, saya akan bahagia. Ini saya ya. Jadi, Pak, kalau saya kurus 10 kilo, saya akan bahagia. Ya. Oke juga, nggak ada yang salah juga. Ya. Pak, saya kalau misalkan dapat mobil baru Mercedes, saya akan bahagia. Ya, nggak apa-apa, bener. Ya. Tapi yang menarik, Martin Seligman, kembali ya, Martin Seligman, bukan Sonya ya. Martin Seligman itu bilang bahwa di Amerika ini risetnya, kalau gajimu 60.000 US, 5.000 US sebulan ya, 60.000 US tahun. Jadi memang kalau 5.000 US itu 80 juta ya sebulan gaji. Di Amerika itu cukup oke, tapi bukannya gaji yang tinggi banget. Kalau saya terjemahkan di dalam pekerjaan di Indonesia, kalau gaji Anda sudah di atas 15 juta sebulan, 15 juta sebulan, kenaikan gaji Anda tidak akan menaikkan kebahagiaan Anda. Jadi Martin Seligman itu bilang, kalau gajimu di atas 60.000 US setahun di Amerika, naik berapapun, kebahagiaanmu naiknya pendek. Jadi gini, kalau orang itu miskin ya, ini kebahagiaan, ini adalah gaji, bareng naiknya. Gajinya dari, kalau di Indonesia, gajinya 3 juta rupiah, wah kebahagiaannya di bawah. Gajinya naik 5 juta, kebahagiaannya ikut naik. Gajinya naik 10 juta. Kebahagiaannya ikut naik 10 juta. Ya. Begitu sampai 15, ini kebahagiaannya naik. Begitu gajinya naik 20 juta, 25 juta, 30 juta. Ini kebahagiaannya flat, Pak. Tetap gini. Jadi makin lama makin mengganggu gini. Artinya orang dengan gaji 150 juta sebulan, dengan orang gaji 15 juta sebulan, sama aja. Kebahagiaannya bedanya cuma sedikit. Bedanya cuma sedikit, ya. Jadi orang menjadi kaya, jabatan naik. Sebetulnya gajinya itu ketika naik banyak, kebahagiaannya naik berapa? Ini loh, 10%. Jadi menurut Sonya Lubimirski, life circumstances itu adalah kebahagiaan kita. Ya. Itu hanya naik 10% kalau keadaannya berubah. Ini yang menarik menurut saya. Ya. Dan ini susah dipercaya oleh orang. Ya. Tapi sekarang saya tanya Anda, berapa banyak sih orang yang Anda tahu itu, orang-orang itu bunuh diri? Jimi Hendrix mungkin dipikir orang kaya. Kenapa? Apakah dia miskin? Enggak, dia kaya, dia punya segalanya, dia punya everything. Dan dia bunuh diri. Orang bunuh diri itu kebanyakan adalah orang-orang yang super kaya, super sukses, semuanya punya, malah bunuh diri. Ya, itu yang terjadi. Jadi sebenarnya life circumstances, kembali ya, 10%. Jadi sederhananya dia bilang, bacanya begini ya. Seseorang itu bahagia atau tidak, 50% itu dikarenakan genetic set point. Nah, ini menarik. Kata genetic set point ini menarik. Ini secara psikologi ya. Jadi orang yang hidupnya selalu sudah bahagia, 50% itu terpengaruh dari memang dia dari sononya itu bahagia atau tidak. Jadi kalau Anda lihat, Anda punya 2 atau 3 anak ya. Ada yang gampang bahagia, ada yang selalu murung. Dikasih apapun tidak puas. Selalu melihat dari kacamata yang jelek. Selalu merasa tidak cukup. Selalu merasa dirinya sengsara. Selalu merasa hidupnya tidak cukup. Ya. Kenapa seperti itu? Ya. Karena genetic set point-nya, 50% ini, sudah kurang bagus itu. Ya, 50%. Ya, 50%. Ya. Nah, apa yang membuat kita menjadi kaya, super kaya, rumahnya besar, segala macam? Kenapa disebut 10%? Risetnya di mana, Pak San? Nah, risetnya menarik. Ya. Jadi ada orang, true story ini, ya, dapat hadiah 5 juta dolar. Jadi waduh, banyak lah ya, pokoknya banyak. Duitnya banyak banget ya. Dia mendapatkan 5 juta dolar ya. Dan bahagia apa tidak? Super bahagia. Super bahagia. Bisa beli mobil, beli rumah, beli segala macam bisa. Tapi yang menarik adalah setahun kemudian kebahagiaannya kembali pada level sebelum dia dapat hadiah. Ini yang menarik, Pak. Ini menarik.
Jadi orang super kaya menikah dengan supermodel, dapat rumah yang sangat hebat, mobilnya sangat menarik. Ya. Semua itu ketika orang itu mendapatkan hadiah yang begitu besar, itu adalah bagian dari life circumstances, keadaan kehidupan. Apakah membuat dia bahagia? Iya. Iya, tetapi sebentar aja kembali turun lagi. Bedanya cuma 10%. Ya, bedanya cuma 10%. Di dalam kehidupan kita, ya, kita selalu mengalami itu. Pertama kali makan enak, saya tanya dulu, ya. Ketika Anda makan enak, super enak, ya, makan yang paling enak lah ya. Saya bilang, makan enak. Makan di restoran steak, 700.000 satu orang. Kenyang, enak, puas. Oke ya, clear ya. 2 hari lagi makan yang sama. Masih enak enggak? Enak Pak, masih enak. 2 hari kemudian makan yang sama lagi. Enak enggak? Ya oke lah Pak. 2 hari lagi makan lagi yang sama. Enak enggak? Setelah 5 kali Anda muntah. Enggak mau disuruh makan. Mendingan gado-gado aja Pak. Ya. Kalau dipepet lagi, bisa bayangkan enggak? Pagi makan steak yang enak, siang makan steak enak, sore makan steak enak, besok makan steak enak. Muntah gitu. Kenapa? Nah, ini teorinya disebut hedonic adaptation dalam teori. Apa yang disebut hedonic adaptation? Hedonic adaptation itu adalah tanpa sadar kita beradaptasi terhadap hedonisme kita, terhadap kenikmatan yang ada. Kekayaan, kecantikan, jabatan, makanan enak. Ya. Saya dalam bahasa sederhana untuk membuat Anda ingat, saya sebut efek kakus. Kalau Anda masuk ke kakus, toilet, maaf ya, masuk bau basin. Bau sekali. Di dalam 5 menit hilang baunya. Menarik, hilang kok. Coba aja kalau nggak percaya. Ya hilang baunya. Pertanyaan saya, baunya hilang sama sekali, atau Anda sudah terbiasa dengan keadaan itu? Jawabannya yang kedua, Anda sudah terbiasa dengan keadaan itu. Dan itu yang disebut dengan efek kakus dalam bahasa saya. Ya, dulu saya punya teori namanya efek kakus. Saya pakai di Business Wisdom Story di Pas FM sangat lama ya, efek kakus. Hedonic adaptation, di mana kita terhadap kekayaan, terhadap kecantikan, terhadap jabatan, terhadap kekuasaan, terhadap makanan enak, terhadap baju bagus. Anda dapat baju bagus pertama Anda, senengnya luar biasa. Waduh, bagusnya bajuku. Baju yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Sudah ke-11, iya gitu aja sih Pak, biasa aja. Hedonic adaptation. Ya. Itu yang menyebabkan apa yang terjadi di sini. Jadi ketika suasana, keadaan, kekayaan, rumah, jabatan naik, hanya menaikkan kebahagiaan kita 10%. Hanya menaikkan kebahagiaan kita 10%. Oke ya. Nah, pertanyaan yang paling kunci, ini nggak bisa diapa-apakan. Membagi kebahagiaan cuma naik 10. Apa yang 40 ini? Nah, ini yang kunci. Sebenarnya dalam bukunya The How of Happiness, saya ulangi, The How of Happiness, milik Sonja Lyubomirsky ini, dia bilang intentional activities, atau action kalau bahasa simpel saya, atau perilaku kita. Action kita. Di sini dia sebut secara legal adalah intentional activities. Ini mempengaruhi 40% kebahagiaan kita. Ini mempengaruhi 40% kebahagiaan kita. Ya, intentional activities. Dan ini saya tidak bisa merubah karena sudah fix dengan keadaan saya. Saya memperkaya diri mati-matian cuma naik 10. Padahal dengan cara yang sederhana, saya bisa menghasilkan 40% naik di dalam kebahagiaan saya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, intentional activities-nya apa? Saya akan memberikan sedikit preview akan 6 langkah membuat Anda lebih bahagia. Ini adalah intentional activities-nya. Jadi kalau Anda lihat, saya akan share dengan Anda. Ya. Inilah 6 langkah intentional activities. 6 langkah untuk membuat diri Anda menjadi lebih bahagia. Di dalam seminar yang saya bawakan di online nanti, ini merupakan porsi yang sangat utama dan besar. Ya. Lecture-nya sendiri saya lupa, mungkin 17 menit atau 18 menit ya. Hanya lecture yang ini, di luar yang lain ya. Secara garis besar ada 6 langkah. Yang pertama, saya cepat aja ya. Gratitude and positive thinking, yaitu cara kita bersyukur ya. Dan memikirkan dari kacamata yang positif, disebut gratitude and positive thinking.
Yang kedua, social connection. Saya memberikan hadiah kepada orang yang dilakukan Bill Gates itu ya. Saya merasa lebih bahagia karena saya melakukan koneksi secara sosial. Saya main WA, saya say thank you. Itu adalah social connection yang nomor 2. Yang nomor 3, managing hardship. Itu adalah bagaimana kita mampu memanage diri kita. Mungkin sekarang penghasilannya kurang, mungkin sekarang lebih sengsara, mungkin sekarang ke kantor sulit. Nah itu bagaimana cara kita, activity kita, memanage diri kita. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, living the now. Merasakan kehidupan saat sekarang. Jadi living the now. Ya. Anda selalu memikirkan, wah aku kalau nanti sukses, aku kalau nanti. Jangan, pikirkan hari ini apa yang bisa saya lakukan. Ya, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu dengan baik. Itu adalah living the now. Dan yang kelima, committing to goal. Melakukan komitmen terhadap sebuah goal. Ya. Kalau Anda tahu, teman-teman saya di BWI agak sumpek karena saya bilang, saya tidak mau tahu tanggal 30 Maret. Ya, 2 minggu sebelumnya. Harus go live. Materi pertama, Leadership 101. Ya. Jadi Anda boleh akses Anda bisa masuk ke IG saya, lalu bisa di atas IG, itu ada linknya. Anda bisa klik ya, masuk ke dalam IG sana, lalu masuk ke Leadership 101. Itu pembelajaran yang saya launching tanggal 30 Maret. Ya. Anda klik sana, lalu Anda cari Leadership 101, Anda enroll, bayar ya, kayak berbayar. Saya tulis 83.000. Tapi Anda masukkan kode saya, kodenya BWI 2020 ya, tahun 2020 BWI. BWI bukan BW1 tapi BWI 2020. Dan Anda enroll, maka Anda bisa masuk secara gratis ya. Dan ini pembelajaran pertama saya, Leadership 101. Yang kedua, ya ini nanti The Science of Happiness yang akan launching hari Senin nanti. Nah, yang menarik adalah ketika saya komit pada goal saya, 30 Maret harus go live. Saya nggak peduli caranya gimana. Sudah rekaman 2 kali, anak-anak bingung, saya meeting ya. Terima kasih juga sama Bu Rina, sama Andre ya, sama Diah ya, sama Augie ya. Kita semua buikin sudah kayak nggak peduli. Malam lembur, saya pokoknya mau tahu itu jadi dan jalan gitu ya. Dan mereka bekerja mati-matian, Anda tahu kapan go live? 29 sudah go live. Ya. Kita coba lagi. 29 malam sudah go live. 28 malam itu masih gak karuan. 29 go live ya. Saya masih mengkritisi, ini gak bisa gini ya. 29 malam sudah go live. Tanggal 30 pagi sudah siap jalan ya. Dan sudah mulai dipakai orang. Jadi Anda bisa akses ke online.bwimanindonesia.com ya. Lalu di situ Anda cari Leadership 101 ya. Dan Anda akan klik di situ dan Anda akan dapatkan harus daftar gitu, berbayar harusnya. Jadi Anda daftar tapi masukkan kupon, itu password sebenarnya ya, BWI 2020. Anda bisa ikut lecture saya tentang Leadership 101. Dan materi ini yang seperti yang Anda dengar ini itu akan masuk di hari Senin yang akan datang, hari Senin ya. Hari Senin Anda akan ikut materi saya. Ada 6 materi yang tadi Anda dengarkan sambil ngobrol ini, itu adalah materi pertama. Ya, ini adalah materi kedua, singkatan. Tapi ini panjang, 17 menit. Ya. Jadi nomor 5 menunjukkan committing to a goal. Jadi saya ketika komit sama goal saya untuk mencapai goal, saya juga happy gitu. Saya mengalami happiness gitu. Ya, committing to goal. Dan yang terakhir nomor 6, waktu saya juga sudah mepet jam 5. Nomor 6, take care of your body and soul. Ini menarik, Pak. Jadi yang keenam adalah take care of your body and soul. Jadi yang mau ngeklik ini juga boleh, ya nanti juga kalau mau Anda download Senin juga bisa, ya. Take care of your body and soul. Maksudnya apa? Ya. Take care of your body and soul. Taking care of your body. Ternyata menurut Sonya Lubimirski, pijet itu enak. Ya tuh. Menghirup udara segar di pagi hari sambil jalan. Meditasi, tenang, itu enak buat body saya. Lari, sehat, makan enak, enggak apa-apa, asal dalam jumlah yang pas. Ya. Itu your body. Your soul ini apa? Ternyata hasil riset bilang spirituality and religious. Ya.
ketika Anda lebih sembahyang, lebih bermeditasi, ya, Anda dalam ketenangan, Anda mencari Tuhan, ya, itu adalah bagian dari kehidupan kita yang membuat kita lebih bahagia. Dan itu riset dari Sonja Lyubomirsky. Ya. Jadi ada 6 langkah, ya, saya jabarkan dengan pendek, cepat aja. Ya. Bahwa kesatu, kita harus punya gratitude, ya, rasa syukur dan positive thinking. Yang kedua, harus punya social connection. Yang ketiga, harus mampu memanage keberatan, kesulitan, dan stres, dan hardship kita. Yang keempat, living the now, menikmati saat ini. Yang kelima, komit kepada goal Anda. Yang keenam, take care of your body and soul, tubuh dan kejiwaan kita melalui spirituality dan agama kita. Itu akan membuat Anda menjadi lebih baik. Nah, saya ingin wrap up sedikit ya. Preview ini jujur pertama kali saya buat IG live ya. Tadi pun saya minta tolong anak saya, tolong di set upkan semua. Pap, ini ditekan. Waduh, ini generasi TWN tuwek nemen ini susah memang. Ya, generasi tuwek nemen ini susah. Jadi akhirnya jalan go live ya. Kalau Anda nggak nyoba hal yang baru nggak bisa. Jadi saya nekat nyoba gitu ya. Nah, sebagai penutup ya, saya ingin berbagi tentang serenity prayer. Ini serenity prayer, simple banget, atas bahasa Inggris bawah bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya adalah God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the thing I can, and the wisdom to know the difference. Ya. Bahasa Indonesianya, Tuhan berikan kedamaian untuk menerima apapun yang tidak dapat aku ubah. Keberanian untuk mengubah apa yang aku bisa. Dan kearifan untuk mampu membedakannya. Ya. Dari sini ada 3 kata kunci yang menarik. Yang pertama adalah kedamaian. Dalam kedamaian untuk kita mampu menerima yang tidak bisa kita rubah. Ya. Anda tidak mampu merubah coronavirus, ya, atau Anda tidak mampu merubah supaya Anda bisa nyaman keluar kemana-mana. Ya sudah, given. Kita terima. Kedua, keberanian untuk mengubah yang kita bisa. Ya. Contoh yang gampang ini, Pak. Ya. Saya mau go live dengan ini, itu bingung juga ya. Tapi Anda tahu kapan keputusan go live ini? Tadi jam 1. Ya, jam 1 ngobrol-ngobrol dibilangi, Pasan go live. Ya udah go live. Ya, saya masih mikir gimana kalau Sabtu aja, gimana kalau Minggu aja, atau gimana kalau Jumat aja. Udah enggak lah. Sekarang aja, sekarang. Ya. Saya selalu bilang kepada tim kita di BWI, waktu yang terbaik itu kemarin. Ya, waktu kedua yang terbaik, ya saat ini. Atau sesegera mungkin. Ya. Jadi keberanian untuk mengubah yang saya bisa. Dan kearifan untuk tahu atau membedakan mana yang aku bisa dan mana yang tidak. Ini yang penting. Ya. Kearifan, ini serenity prayer. Ya. Jadi kita bilang, Tuhan berilah aku kedamaian untuk menerima apa yang tidak bisa aku rubah. Ya. Lalu keberanian untuk merubah, ini yang susah, keberanian untuk merubah. Ya. Dan sebuah kearifan, ya, atau kebijaksanaan, ya, atau wisdom untuk bisa membedakannya. Ya, teman-teman sekalian, di masa coronavirus yang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, ya, kita mau nggak mau harus merubah apa yang kita bisa. Kalau Anda seperti saya, biasanya lecture, biasanya ngajar, go online. Pak, go online ini susah. Iya. Repot, iya. Apalagi saya. Ya. Susah sekali untuk merubah kebiasaan. Tetapi saya mau mencoba untuk berusaha dengan maksimal membuat ini bisa jalan gitu. Ya. Dan saya berharap Anda juga punya keberanian untuk merubah diri. Kalau Anda sulit, Pak, saya nggak pernah nyoba. Coba. Pak, saya nggak bisa. Bisa. Mau apa tidak gitu. Ya. Anda harus punya kearifan. Mana yang bisa Anda lakukan dan mana yang tidak. Ya. Dan kita harus berani. Ya. Karena sebenarnya hak atas kebahagiaan itu adalah hak Anda. Dan hanya Anda sendiri satu-satunya orang yang mampu mempengaruhi kehidupan Anda. Terima kasih. Ya. Sudah 37 menit ternyata. 37 menit dari jam
4.30 sampai jam 5.07. Buat teman-teman yang masih mendengarkan, kalau ada masukan, silahkan diberikan masukan ke saya, ya baik di IG saya ataupun di live saya. Ada yang tanya, Pak San, kenapa IG-nya pakai Wow NAH, bukan Tanadi Santoso ya? Sebenarnya kata Wow NAH itu, wow itu adalah sesuatu yang membelalakkan mata, membuat kita, wah iya ya betul ya, wah keren ya, gedungnya bagus ya, wah AHA itu tepat guna. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, cobalah berpikir, saya harus melakukan sesuatu yang wow NAH. Saya harus melakukan sesuatu yang wow, jadi orang itu bisa terbelalak, bisa ingat kita, bisa eye popping, jaw dropping, dan AHA. Right on target, ya. Specifically on what we want to achieve, right on the spot, tepat dengan apa yang kita kejar dan yang kita kerjakan. Ya. Karena itu saya punya IG namanya Wow NAH. Jadi kalau Anda suka dengan materi hari ini, bisa di-share, bisa dibagikan kepada teman. Ya. Dan kalau Anda punya waktu, silahkan mencoba pada online lecture saya tentang leadership ataupun tentang happiness yang akan di-upload pada hari Senin nanti. Terima kasih, saya Tanadi Santoso, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih dan selamat sore. Dadah, akhirnya selesai juga ya. Saya punya yang pertama ya, IG Live. Jadi teman-teman melihat itu IG Live Pak Tanadi yang pertama kali bikin IG Live. Ya, pertama kali bikin IG Live ya. Dan sebenarnya lecture online juga baru tanggal 30 lalu upload. Itu yang pertama juga ya. Saya berharap Anda selama work from home juga menemukan banyak hal yang pertama berani Anda lakukan untuk membawa sukses Anda menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa pada IG Live yang akan datang. Ya, salam sukses selalu. Terima kasih. Salam hormat ya. Dadah.